Sebenarnya ini pertama kali juga aku ke Palembang, tapi ada ide nggak ya masak apa? Ayo, langsung aja kita angkut ke sini ya. Acara masak besar yang diadakan oleh Willy Salim di Palembang menuai kontroversi setelah berakhir dengan kericuhan. Peristiwa ini bahkan membuat citra kota Palembang menjadi sorotan negatif di media sosial. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah acara dengan skala besar bisa berlangsung tanpa adanya koordinasi yang baik. Terlebih lagi, kini muncul fakta mengejutkan bahwa acara tersebut ternyata tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang. Acara yang berlangsung di Benteng Kuto Besak Palembang ini awalnya bertujuan untuk berbagi makanan kepada masyarakat dengan memasak 200 kg rendang. Namun, suasana berubah menjadi kacau ketika makanan yang sedang dimasak tiba-tiba hilang. Diduga diambil oleh warga yang hadir dalam acara tersebut. Kericuhan ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial, memicu berbagai reaksi dari netizen yang budiman. Banyak yang menyoroti kurangnya pengawasan dan pengelolaan acara, sehingga membuat situasi tidak terkendali. Bahkan tidak sedikit yang mengkritik Willy Salim karena dianggap tidak mempersiapkan acara ini dengan matang. Yang lebih mengejutkan, setelah kejadian ini mencuat, terungkap bahwa acara masak besar tersebut ternyata tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh pihak berwenang yang menyebut bahwa tidak ada koordinasi dari pihak penyelenggara sebelum acara berlangsung. Dengan kata lain, acara ini dilakukan tanpa prosedur yang jelas, sehingga ketika terjadi kekacauan tidak ada pengamanan atau langkah antisipasi yang dilakukan. Hingga kini perdebatan masih terus berlanjut di media sosial. Banyak yang mempertanyakan apakah Willy Salim akan bertanggung jawab atas insiden ini atau justru hanya menjadikannya sebagai bagian dari konten demi viralitas semata. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kejadian ini udah jelas-jelas di depan mata dan ada bukti videonya nih, gue tunjukin deh. Nih ya, buat kalian yang lapor-laporin Willy Salim itu buat apa sih? Jujur ya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Nama kota kalian bukannya makin bagus tapi malah makin buruk. Lah ini tiba-tiba banget ada artis, mantan artis, influencer yang merasa paling tersakiti. Jangan denial, jangan mentang-mentang itu tanah kelahiran kalian terus kalian bela mati-matian, kalian menutup mata gitu. Kejadian ini udah jelas-jelas di depan mata dan ada bukti videonya. Kenapa kalian hanya berfokus kepada kesalahan si Willy Salim yang kurangnya persiapan, yang ninggalin rendangnya pas lagi dimasak, makanya warga pada ngambil. Kenapa? Bahkan kalian juga menuduh Willy Salim settingan. Seharusnya kalian tuh berfokus sama apa yang dilakukan sama oknum warga di sana, yang udah jelas-jelas di depan mata dan ada buktinya, bos. Ini jujur ya, kalau gua ada di sana, yang udah jelas-jelas rendangnya belum matang, ada polisi juga yang ngejagain, terus habis itu ditinggal sama Willy Salim, gua nggak akan ambil. Sumpah gua nggak akan ambil. Mau sampai jam 4 pun bakal gua tungguin, cok. Tapi kok warga di sana malah ngambil, berarti ada yang salah dong. Nah, harusnya kalian tuh berfokus ke sana gitu loh, memperbaiki diri. Itulah yang harus dirubah. Gue nggak habis pikir, kalian tuh artis, mantan artis, influencer, tapi kenapa pemikiran kalian kayak gitu? Jangan denial, jangan menutup mata. Ini udah jelas-jelas salah. Minta maaf harusnya, jangan si Willy Salim ya minta maaf. Kalau kalian ngebela hal ini mati-matian, gimana negara ini mau maju, bos? Dan gak bosen-bosennya berkali-kali gue ingetin kepada para netizen, jangan pernah menyamaratakan semuanya. Gak semua orang Palembang itu kayak gitu kok. Masuk berita ke Ibu Low Frame. Dah Mak Manodio Willy Salim nih yang bikin konten rendang 200 kg katanya diambil uang. Dah bikin malu ini Willy Salim nih. Maaf. Ini aku kebawa ini dengan saudara-saudaraku yang katanya terlalu barbar menurut si konten kreator ini ya. Udah tahu bukan tempat dia baru masuk di sana. Cobalah izinnya itu betul-betul nggak, koordinasinya itu sudah betul nggak. Langsung dilempar daging semua orang kayak gitu. Orang rame, kacau semua. Polisi pun turun tangan. Aduh, ini bukan masalah rendang lagi. Ini masalah tanggung jawab. Jangan mentang-mentang kontennya sosial jadi dianggap semua sah, ya kan? Yang namanya niat baik harus pakai juga dengan otak dan cara yang baik. Aduh,
Tapi kalau bikin kisruh warga itu bukan berbagi namanya. Itu namanya bikin masalah di kampung orang. Apalagi yang telah dikasih itu tempatnya dicap jadi namanya jelek. Kan kena lapor kau jadinya. Jadi janganlah sok dermawan padahal bikin kerusuhan. Hati-hati, kontenmu bisa viral tapi bisa juga jadi masuk pasal gara-gara gimmick yang tak jelas. Aduh, kalau masalah-masalah gimmick kau tanya dulu sama orang ini. Kayak mana Willy Salim yang masak rendang 200 kilo? Udah ada kan konten kreator Palembang yang ngelaporin? Kan ada pengakuan dari warga Palembang kalau itu settingan, dia nggak ke toilet kan? Stop lah buat konten-konten pembodohan masyarakat. Kalau emang niatnya berbagi, kalau emang niatnya berbuat baik, jangan mengharapkan timbal balik yaitu AdSense, insight. Mengharapkan, anggapannya kamu motong sapi 1 ekor, kamu ngabisin duit 100 juta. Itu yakin tuh dapetnya 500 juta, 600 juta lebih tuh. Masyarakat kalian dikasih 1 juta, 2 juta, gue juga dikasih duit mau ya. Tapi gue gak pernah memperbodoh masyarakat. Gue gak mau kayak memanfaatkan mental SDM rendah, gak mau gue. Jadi yang dilakukan Willy Salim itu adalah memanfaatkan SDM rendah, memanfaatkan orang-orang yang mau-mau aja untuk kepentingan pribadi kontennya dia. Jadi udah loh, sadar lah ya temen yo. Kalian yang dukung Willy Salim, bang, lu jangan menghakimi Willy Salim mulu. Lu jangan ngomongin Willy Salim mulu, bang. Kalian adalah budak Willy. Kalian sudah diperbodoh. Tolong sadar ya teman-teman semuanya. Itu udah ada yang lapor. Coba cari tuh konten kreator Palembang melaporkan Willy Salim menjelekkan nama Palembang demi konten, demi view. Lihat sendiri, gua nggak bohong. Rendang digoreng sampai lengit, sampai lenyap, sampai basi. Isunya digoreng terus-menerus. Menurut saya, konten-konten tentang berbagi makanan itu tidak seharusnya dilakukan. Karena kalau kamu ingin berbagi, mau kasih duit, kasih makanan, lakukan saja diam-diam tanpa diliput. Kenapa kita mau diliput? Supaya viral, supaya dianggap baik. Jadi itu murni, tidak ikhlas. Kecuali itu adalah kegiatan agamawi atau sosial yang dinaungi oleh agama-agama tertentu, mungkin di gereja atau di masjid, di mana harus melaporkan duit-duit gereja atau masjid itu kemana, yaitu mungkin untuk kegiatan sosial. Tapi selain dari itu, saya nggak pernah suka ya berbagi makanan diliput, apalagi bikin prank seperti ini. Katanya si pemasak itu kecepiritan mendadak, mau boker, mau kencing, itu rada aneh. Harusnya pakai pampers aja, apalagi tahu mau diliput. Ya dong, kalau kita mau diliput, akan diliput, ya pasti kita juga sudah boker dan cepir dan kencing terlebih dahulu, nggak mendadak gitu. Dan katanya pergi ke mobil, katanya masuk WC, tapi terserah lah. Namun, benar apa dikatakan artis senior ini, bahwa mungkin saja itu bisa terjadi mana-mana. Di kota-kota di Wakanda. Bukan hanya di kota-kota Wakanda. Saya menyaksikan hal tersebut ini, yaitu merampas makanan, penjarahan makanan. Itu di mana? Di kawinan, di pesta-pesta. Sampai orang-orang itu di tas-tas itu, kebanyakan mak-mak ya, mereka itu sudah siap kantung kresek di tasnya dan mereka menjarah prasmanan. Makanya saya paling males kalau saya harus ikut itu kawinan-kawinan, prasmanan di pesta-pesta, karena pasti saya akan manyun, gak dapat apa-apa. Mereka kesana belanja gitu kan, merampas itu si capcay, merampas si sate kambing, si bakso sama kuahnya dimasukin ke tas kantung kresek. Itu merupakan sesuatu yang lumrah. Tapi kalau saya waktu dulu itu di Itali, dan saya sering ke Itali juga untuk ikut pesta-pesta teman-teman saya dan kawinan juga, kita semua satu malu kucing gitu, malu kucing.
kita nggak merampas, kita makanya itu malu-malu gitu ya, satu-satu ya udah. Kalau sini gitu kan, sampai piring-piringnya juga penuh, habis itu nggak habis digeletakin gitu kan di lantai di mana-mana, rada jorok juga. Jadi saya tidak tahu ya, untuk masalah ini bukan hanya di kota-kota lain, setiap hari kita melihat bahwa di kawinan atau di pesta banyak orang rakus-rakus. Itu saja. Saya tidak mau bahas masalah kota di sana, apa yang terjadi. Saya nggak ikut-ikutan. Saya mengatakan, yaudahlah, kita juga kalau lihat makanan jangan terlalu panik gitu kan. Jangan terlalu panik. Dan kita juga yang ini melakukan suatu aksi memberi makanan, lakukan saja diam-diam tanpa harus diliput. Untuk apa? Untuk pamer. Untuk apa? Untuk viral. Ujung-ujungnya kan memberi makan ke orang seolah-olah baik padahal jahat. Karena ujung-ujungnya pengen duit juga dari AdSense atau dari keviralan itu. Jadi udahlah, berikanlah apapun yang kau ingin beri, tapi diam-diam saja. Tidak harus mamer. Oke, salam dari Om Bule Kampret. Nasi lah jadi bubur, walaupun Willy Salim sudah minta maaf, tapi rasa sakit sudah tertanam di dalam hati masyarakat Palembang. Apalagi ditambah oleh komentar-komentar netizen yang mulutnya aduhai ini, yang jempolnya aduhai ini, ngatur kalau Palembang itu rakus, tak beradab atau bla ini yang bikin sakit hatinya luar biasa. Aku akui uang Palembang ini memang lawan-lawan. Pasar sedingoan mantau di jalan pacak berujahan, apalagi senggolan rame urusan. Tapi uang Palembang nak rakus kalau tidak disetting oleh konten kreator ini. Uang Palembang ini punya kebiasaan tidak tertulis khusus untuk makanan. Yang ini tidak diketahui oleh Willy Salim dan timnya. Sangka dia tidak sempat nge-briefing timnya tadi untuk buat konten ini. Uang Palembang ini biasa tinggal ke atau nyiso ke siko atau sepotong makanan di dalam wadah itu. Jadi kalau ada 15 tempe, uang rame-rame makan pasti ada siko yang disikso. Jadi kalau nyingok kronologi rendangnya ludes sampai wajahnya bersih, fix kemungkinan bukan uang Palembang. Tidak.